الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي من قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد Tomato malabiriku engka amanang hadere insyaallah sirun tumaneki reon rama barakae nasaba elokna manang puang Allah Ta'ala. Mohon maaf kiranya bisa dimengerti. Perkenalkan, saya atas nama Laode Abdul Aslan, bukan asli dari sini. Jadi tadi itu baru juga belajar bahasa Bugis. Ya, aslinya orang Buton. Kebetulan kakaknya ini yang menikah. Saudara Heri Al-Fatih adalah istri saya. Jadi saya kakak iparnya Heri. Maka insya Allah mungkin ceramah ini terkhusus bagi diri saya secara pribadi, nasihat untuk diri saya secara pribadi, dan juga nasihat untuk adik saya, saudara Heri Al-Fatih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali semuanya atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula akad nikah yang telah berlangsung antara anak kita, saudara kita Heri Al-Fatih dengan saudari Wasilatul Jannah pada hari Senin tanggal 13 April 3 bulan yang lalu di Makassar. Itu semua juga bagian daripada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang pernikahan, maka dia adalah bagian daripada tuntunan syariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya manusia yang menikah. Ya, binatang tidak menikah, mereka hanya kawin. Sedangkan Islam aturannya ada aturan kawin, ada aturan menikah. Di dalam bahasa Arab, perkawinan itu zawaj atau zaujun, dari kata yang berarti menyandingkan. Sedangkan menikah, nakahayan kehu, itu berarti mengikat. Maka berarti memang menikah itu bukan cuma menyandingkan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi bagaimana mengikat ikatan hubungan lahir maupun batin di antara mereka berdua. Tomato malak diriku, hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu pula, sebagaimana syariah Islam telah menuntun kita, kalau kita punya rasa suka di antara kita dengan lawan jenis kita, ada tuntunannya. Ya, oleh karena itu, alhamdulillah sepanjang yang saya ketahui daripada saudara Heri Al-Fatih, bahwa dia melalui semua jalan-jalan ini tidak melalui dengan cara-cara yang tidak diridhoi insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, mohon maaf mungkin saya sebagai yang masih muda di antara orang tua kami sekalian, bahwa nasihat juga dari guru-guru kami, salah satu yang menjadi mungkin catatan untuk diri saya dan kita semua, bahwa akhir-akhir ini istilah pacaran, mohon maaf saya kurang tahu dalam bahasa Bugisnya, istilah pacaran itu kayaknya hal yang biasa saja bagi kita. Sebenarnya mohon maaf orang tua saya sekalian, bahwa sungguhnya pacaran itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kalau kita suka sama lawan jenis? Caranya adalah dengan ta'aruf, datang kenalan, bertanya kepada orang tuanya, bertanya kepada saudaranya, bertanya kepada orang-orang yang dekat dengannya. Kemudian kalau kita sudah mematangkan diri, menyiapkan segala sesuatunya, maka mari kita mendatangi calon yang kita inginkan dan kita katakan bahwa kita ingin menikahinya. Sesimpel itu Islam. Tetapi ya, kita harus memahami juga dan mengerti bagaimana fakta di tengah-tengah kita, bahwa kalau ada orang yang soleh, ya, atau mungkin seorang laki-laki yang mendatangi kita, mungkin juga di Tanah Bugis Makassar, ada istilah uang panai. Ya, uang panai itu ya 30 juta mungkin, apalagi katanya orang Bugis. Waktu saya masih kuliah, teman saya dari Sinjai bilang, jam kok, kalau orang Bugis siapkan memang 60 juta. Wih,
Saya dengar baru saya orang Buton, wih. Tapi begitulah jodoh. Saya juga tidak pernah membayangkan bisa sampai ke Tanah Bone, bisa sampai ke Tanah Bugis. Padahal kalau kita merunut ke belakang ternyata sudah ada hubungan antara Bone dengan Buton. Ya, nenek moyang kita Arupalaka itu ketika ada masalah dengan Sultan Hasanuddin dari kerajaan Guatallo itu bersembunyi sementara waktu di Kesultanan Buton, dan kami dari Buton menerima dengan terbuka. Alhamdulillah, itulah hubungan yang sudah lama kita bina ternyata. Tamatoa malak biriku, hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu ada hal yang lucu, kalau ada orang datang mau menikah dikasih susah dalam arti mungkin dalam persoalan panai. Tetapi padahal kalau anaknya datang untuk dipacari, diizinkan bawa mina. Padahal kita tidak bisa menjamin kalau dia bawa pergi jalan-jalan, apa nabi kita tidak tahu. Ya, tahu-tahu pulang mual-mual, naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya kami luruskan dan mungkin nasihat untuk saudara saya Akhina Heri Al-Fatih, bahwa sungguhnya wanita itu dinikahi sebagaimana sabda Rasulullah riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan, karena hartanya, karena keturunan, atau karena bangsawan di atas-atasnya. Oh, anaknya siapa? Anaknya Puang, anaknya Karaeng. Karena kecantikannya, dan yang terakhir kata Nabi walidiniha. Mungkin ini yang paling terakhir mungkin kadang kita melihat. Walidiniha yang dimaksud apa karena agamanya, bukan karena agama Islamnya. Jelas kita tentu harus menikah bersama orang Islam. Tetapi yang dimaksud karena agamanya adalah karena kesolehannya. Bagaimana bisa kita ukur kesolehannya? Kita tanyakan dia bagaimana tentang sholat 5 waktunya, bagaimana dia menjaga auratnya, bagaimana dia memahami hukum-hukum Islam yang dasar-dasar dalam persoalan pribadinya. Maka kata Nabi sebagai penutup, kata Nabi, "Fadhfar bidzati dini taribat yadak." Ketahuilah, pilihlah karena agamanya, karena dengan itu niscaya selamatlah engkau. Saudaraku Akhina Heri Al-Fatih, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Maka seandainya kalian membenci mereka, karena boleh jadi ada sesuatu yang kalian tidak sukai dari mereka, sedangkan Allah menjadikannya padanya khairan katsira, sebanyak-banyaknya kebaikan. Dan ingatlah pula wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausawa bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum. Pergaulah istri-istrimu dengan baik, karena sungguhnya mereka itu mitra hidup kalian. Mitra itu bukan sekedar sebagaimana orang-orang yang bekerja sama dalam persoalan dunia, tetapi menjadi mitra kita adalah kita saling tolong-menolong dalam persoalan dunia dan tentu saja dalam persoalan akhirat. Jadi mungkin juga ini nasihat untuk diri saya, nasihat untuk adik saya Heri Al-Fatih, nasihat untuk adik saya Ismail yang jadi MC, yang masih mencari calon. Sudah ada calonnya? Belum ya, mungkin ada di sini yang mau jadi calon. Ya, dan juga mungkin untuk orang tua saya yang sudah menjadi bapak, sudah menjadi suami, bahwa ada beban yang sangat berat dari kita sebagai seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada istri-istri kita yang tentu belum melaksanakan sholat dengan baik, mesti kita ingatkan, wajib itu sholat 5 waktu sehari dan semalam. Kalau belum memahami kaidah-kaidah menutup aurat, maka perlu kita ingatkan begini aturan-aturan dan seterusnya. Maka agar dapat kita memimpin rumah tangga, tentu kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Allah sudah mengatakan itu qawamun, maka Allah sudah melebihkan laki-laki dalam satu persoalan, yakni karena dia dibebankan untuk mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki, dan perempuan wajib mengurus persoalan di dalam rumah tangganya. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat untuk adik saya juga, saudari Wasilatul Jannah. Sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu.
jika datang kepadamu wahai para orang tua seorang pemuda yang kau sukai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan menyebarnya kerusakan di muka bumi. Dan semoga tentunya akhirnya Heri Al-Fatih datang ketika saat pertama kali, kemudian akhirnya mengucapkan ijab kabul atas semata-mata karena agama dan akhlaknya, bukan karena yang lain. Kemudian juga nasihat untuk seluruh para istri-istri, seluruh para ibu-ibu. Kata Nabi kita yang mulia, "Lau kuntu amran ahadan an yasjuda li ahadin limra'atil mar'ah an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesamanya, sungguh sudah aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Maka disinilah perlu kita mengetahui letak dan posisi suami. Letaknya dalam arti bahwa tidak layak seorang istri berkata lebih besar suaranya daripada suara suaminya. Tidak layak pula seorang istri lebih banyak kata-katanya ketika suaminya sedang pula berkata-kata. Oleh karena itu pula tentu juga dalam akhir-akhir ini dalam perkara ini kami hadapi keadaan di tengah-tengah kita. Kita semua pasti punya HP, Bapak Ibu, orang tua kami, adik-adik sekalian, saudara saya sekalian, kita pasti punya HP. Nah, ini masalahnya HP kita ini terkadang menjadi tempat kita melampiaskan permasalahan kita. Padahal tidak boleh seharusnya permasalahan itu diketahui kecuali hanya untuk kita berdua. Maka pun juga di sini diingatkan dari salah seorang syekh bahwa seharusnya bahkan orang tua tidak boleh lebih jauh ikut campur setelah anak kita sudah ijab kabul. Maka kita tinggalkan dia untuk kemudian membina mahligai rumah tangganya. Oleh karena itu pula tidak pula elok rasanya anak kita, saudara kita yang baru saja menikah, khususnya saudara saya Heri Al-Fatih dan saudari Wasilatul Jannah, kemudian ketika setelah menikah sedikit saja masalah melapor, tentu ini bukan perkara yang baik. Apalagi kalau kemudian kita sampaikan itu di dalam ruang-ruang yang lebih banyak orang mengetahuinya. Tentu itu adalah perkara yang tercela, yang dihinakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu pula ada satu hadis Nabi yang sangat mulia yang perlu diketahui oleh seluruh wanita, yang kurang lebih artinya, jika seorang istri telah sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, menjaga kemaluan artinya menjaga auratnya, dikatakan kepadanya silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Yang pertama, jaga sholat. Kedua, jaga puasa Ramadan. Ketiga, menjaga auratnya. Keempat, taat dan menjaga harta dan kehormatan suaminya. Maka kalau sudah terpenuhi 4 itu saja, sudah menjadi syarat dia bisa masuk dari pintu surga yang mana saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar dan mengaruniakan baginya rezeki dari sisi yang tak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mudahkan urusannya. Oleh karena itu tentu bekal yang paling utama untuk seorang menjalani kehidupan rumah tangga tidak lain dan tidak bukan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada perkara kita kembalikan bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Setiap ada masalah kita kembalikan bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan nasihat untuk diri saya secara pribadi dan juga kedua mempelai, bahwa tentu pada intinya harus ada komunikasi yang terus menerus antara suami dengan istri. Sedikit saja masalah langsung segera kita selesaikan. Sedikit saja ada masalah langsung kita selesaikan. Begitulah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita semua. Dan terakhir, bahwa menikah bukan cuma sekedar agar kita legal, mohon maaf, melakukan hubungan itu saja.
tetapi kita menikah karena kita punya visi. Sebagai penutup ada salah satu kisah yang luar biasa dari Najmuddin Al-Ayyubi. Dia adalah seorang pemimpin di Irak di masa keemasan Islam pada masa lalu. Dia punya cita-cita bahwa dia ingin memiliki seorang istri yang dengannya bersama-sama dapat menggandeng tangannya ke surga dan melahirkan pembebas Palestina. Di saat yang bersamaan dalam pencariannya suatu waktu dia sholat duha atau sholat sunnah di waktu-waktu di dalam masjid. Kemudian datanglah dari sebelah belakang ada seorang perempuan yang sedang mengadu kepada salah seorang syekh, seorang imam. Wahai syekh, saya sedang mencari jodoh. Tolong carikan saya laki-laki yang bisa menggandeng tangan saya ke surga dan dengannya saya bisa melahirkan anak yang bisa membebaskan tanah Palestina. Waktu itu Palestina dijajah oleh Inggris. Luar biasa. Seperti saling membalas doa mereka. Maka seketika itu Najmuddin Al-Ayyubi menoleh ke belakang dan segera menyampaikan kepada syekh tadi, sesungguhnya saya memiliki visi yang sama dengan perempuan tadi. Akhirnya dipertemukanlah mereka dan menikahlah mereka. Jadi visinya adalah ingin mencetak generasi pembebas, pejuang, pembebas Palestina, dan yang kedua ingin meneruskan bersama-sama hubungan dan ikatan ini bukan cuma di dunia, tapi bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pula bahwa sesungguhnya kita tidak hanya bersama-sama di dunia. Saya secara pribadi mohon maaf mungkin karena kami juga masih muda di sini, bahwa ya tentu kita katakan bahwa saya pun yang berdiri di hadapan orang tua saya dan adik saya tentu bukan dalam persoalan bahwa saya sudah paling baik, karena yang paling baik hubungannya dengan keluarganya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi tentu kita semua terus belajar dan terus belajar. Dan ketika ada masalah, saya secara pribadi menyampaikan bahwa ketika ada masalah, kami sering berbicara dan menyampaikan bahwa kita tidak ingin hubungan ini cuma sampai di sini, tapi kita ingin hubungan ini sampai di surga. Karena kita yang bersama-sama saja di dunia ini, kata Allah, di akhirat itu berpisah-pisah nantinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang itu akan sibuk dengan urusannya di akhirat nanti. Suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya, bapak meninggalkan anaknya, ibu meninggalkan anaknya, dan begitu seterusnya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa di dunia akan Allah satukan kembali mereka di akhirat. Makanya di antara salah satu asar menyebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW kalau mau pergi ke medan juang berjihad, mereka mungkin yakin akan meninggal di medan jihad. Maka dia sampaikan kepada istrinya, kalau saya meninggal jangan mikir lagi menikah. Ya, kenapa? Karena supaya kita sama-sama nanti di surga lagi. Ya, meskipun ada pendapat yang mengatakan kalau nanti ada sahabat perempuan bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya sudah punya saya sudah 2 kali menikah, suamiku meninggal, saya menikah lagi. Kira-kira nanti kalau di surga sama siapa kak? Nanti saya. Maka kata Nabi, sama suami yang paling engkau cintai. Hadirin jamaah acara Walimatul Urus pada siang hari ini rahimakumullah. Oleh karena itu tentu mari bersama-sama kita berazam meniatkan kepada istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahwa mari kita mencetak generasi, mencetak kehidupan rumah tangga yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita bersamanya lagi di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin sedikit nasihat dari kami, mudah-mudahan ada manfaat daripada kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari kami, dari saya secara pribadi yang kurang berkenan, harap maklum karena belum bisa bahasa Bugis. Setidaknya mudah-mudahan sedikit kata-kata saya dari bahasa Indonesia yang bisa saya mengerti juga dapat dimengerti oleh orang tuaku sekalian. Akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi ceramah Walimatul yang dibawakan oleh Ustaz Laude Abdul Aslan.